Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama dari satu bagian kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar bagian kebenaran firman. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kemampuan kepada hamba untuk menyampaikan, menguraikan kebenaran ini. Berbicaralah kepada kami, sehingga kami mampu dapat memahami kebenaran firman-Mu, tetapi juga dapat melakukannya. Serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk belajar bersama-sama dari satu bagian kebenaran firman Tuhan. Ada satu orang perempuan yang sangat terkenal di dunia bernama Bunda Teresa. Kehidupannya sangat dikenal oleh seluruh dunia sebab dia mengambil satu komitmen yang sangat luar biasa. Dia berada di satu posisi komitmen hidup yang penting. Dia berada di India dan dia melayani di sana di satu daerah yang bernama Calcutta. Dia ada di sana dengan komitmen bahwa dia akan melayani Tuhan secara sungguh-sungguh. Hidupnya diberikan hanya untuk Tuhan. Dia melayani, dia memberikan hidup untuk melayani orang miskin, orang sakit kusta, sehingga kehidupannya sangat disukai. Kehidupan Bunda Teresa dikenal banyak orang, diteladani banyak orang, dan terlebih penting di sini kehidupan sangat disukai oleh orang banyak. Orang banyak yang menyukai dia karena kehidupan positif yang dipraktekannya. Bapak Ibu, saudara-saudari, tentunya ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, orang akan menyukai. Kehidupan Bunda Teresa sangat terbalik dengan kehidupan saya. Kehidupan saya dulu sangat tidak disukai. Kenapa tidak disukai, Bapak Ibu? Saya hidup dengan kehidupan yang sangat suram. Dalam artian saya selalu hidup dengan kenakalan remaja, banyak kejahatan, banyak hal yang saya lakukan membuat orang tidak suka dengan saya. Ada satu istilah atau satu hal yang pernah saya dengar semasa saya masih hidup kehidupan seperti itu. Ada orang yang mengatakan bahwa orang itu lebih baik mati saja, karena orang tidak suka lagi lihat saya. Kehidupan saya yang jahat. Bunda Teresa hidupnya sangat disukai, kehidupan saya sangat tidak disukai. Ini adalah realita kehidupan, bahwa ketika orang hidup dengan baik, maka orang itu akan disukai banyak orang. Tapi ketika orang itu hidup dengan jahat, orang akan menjadi bahan cerita bahwa orang itu hidup dengan tidak benar dan tidak disukai. Bapak Ibu, saudara-saudari, kesempatan ini kita akan belajar tentang satu bagian kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul Kehidupan Orang Kristen yang Disukai. Pertanyaan penting yang harus dijawab oleh setiap orang percaya adalah, apakah kehidupan kita disukai oleh orang banyak atau tidak? Ketika kita jadi orang percaya, apakah kita disukai oleh orang banyak, orang lain, keluarga, siapapun? Kita disukai atau tidak? Itu menjadi hal penting yang perlu direnungkan oleh setiap orang percaya. Penulis Kisah Para Rasul Lukas menggambarkan bahwa jemaat mula-mula setelah pencurahan Roh Kudus terjadi, kemudian khotbah Petrus, yang akibat dari khotbah Petrus ada 3.000 orang yang bertobat menerima Yesus. Di situ digambarkan bahwa orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang 47, di situ dikatakan bahwa
sambil memuji Allah, mereka disukai banyak orang. Kami belajar bersama-sama saat ini bagaimana cara agar orang dapat disukai, atau lebih khususnya orang Kristen, orang percaya dapat disukai oleh orang lain. Bagaimana caranya? Apakah bisa kita disukai oleh orang lain? Penulis Kisah Para Rasul memberikan gambaran tentang kehidupan jemaat pertama yang sangat disukai. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mengajak kita untuk melihat bersama-sama kehidupan jemaat mula-mula yang disukai ini. Kita akan belajar beberapa hal bagaimana caranya agar disukai oleh orang banyak. Bagaimana caranya agar kehidupan kita menjadi garam dan terang, kehidupan kita menjadi suatu teladan, kehidupan kita disukai oleh orang lain. Kita akan melihat beberapa hal yang penting untuk kita bisa praktikkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita lihat cara yang pertama adalah bertekun. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-42 dan 46, di sana digambarkan bagaimana kehidupan jemaat mula-mula ini mereka praktekkan dengan cara hidup bertekun atau ketekunan. Ketekunan sendiri adalah kata kerja aktif. Artinya ketika orang bertekun, maka dia sedang mempraktekkan, melakukan sesuatu secara aktif dengan kesadarannya terus menerus. Sehingga ketekunan ini digambarkan bahwa ada satu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau satu kelompok dengan terus menerus, dilakukan terus menerus secara sadar. Maka kalau kita lihat orang percaya yang telah memberi diri dibaptis yang digambarkan di ayat yang 41, di sana adalah orang yang sudah sadar bahwa kehidupan mereka berbeda dengan kehidupan orang lain, sehingga mereka bersatu di dalam satu persekutuan, kemudian mereka mempraktekkan kehidupan gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup bertekun. Bertekun di dalam apa? Di sini digambarkan ada beberapa hal. Mereka bertekun di dalam pengajaran. Ketekunan dalam pengajaran yang digambarkan ini sangat penting karena mereka menyadari bahwa kehidupan saat itu mereka sudah berpindah, sehingga hal baru yang perlu mereka pelajari, mereka bertekun di situ. Bertekun di dalam pengajaran para rasul, sehingga iman mereka ditumbuhkan. Ada hal baru yang mereka belajar, sehingga pertumbuhan iman itu terjadi terus menerus. Ketekunan di dalam pengajaran ini sangat penting yang mereka praktekkan. Mereka bertekun di dalam pengajaran. Hal lain adalah mereka bertekun di dalam doa. Doa menjadi suatu hal yang penting karena terhubung dengan Tuhan. Ketekunan yang dipraktikkan di dalam doa tergambar bahwa orang-orang yang sudah percaya ini mereka ingin bersatu dengan satu sama lain di dalam keterhubungan dengan Allah pencipta atau Tuhan yang mereka percayai di dalam doa. Dan juga di dalam bagian ini juga, bagian ayat 42 dan juga 46 di sini digambarkan bahwa mereka memecahkan roti. Budaya memecahkan roti ini bagian dari budaya kehidupan orang Timur Tengah atau orang Yahudi sudah biasanya melakukan itu. Tetapi yang menjadi berbeda adalah mereka melakukan karena satu kesadaran yang digerakkan oleh Roh. Artinya sesama orang percaya mereka melakukan itu, berbagi, memecahkan roti, makan bersama. Ini adalah satu ketekunan. Mereka bertekun. Ini pun dilakukan secara terus menerus. Sering dilakukan di rumah, dan di rumah masing-masing mereka melakukan itu, sehingga mereka bertekun di dalam hal ini. Kemudian juga mereka juga bertekun di dalam
berkumpul di bait Allah. Apa yang dilakukan di sana? Tentunya mereka berdoa. Mereka juga melakukan aktivitas-aktivitas yang penting di bait Allah. Sehingga mereka di sini dikatakan bahwa melakukannya tiap-tiap hari. Kalau kita membandingkan dengan kehidupan sekarang adalah tempat ibadah atau bait Allah atau di gereja menjadi penting itu ketika hari Minggu saja. Tetapi orang-orang ini luar biasa, mereka merasa penting berkumpul di bait Allah. Sehingga ketekunan itu juga tergambar di dalam mereka melakukan berkumpul di dalam atau di bait Allah. Bertekun. Kehidupan jemaat mula-mula bertekun di dalam pengajaran. Mereka juga bersekutu, mereka berdoa, dan mereka memecahkan roti. Mereka juga berkumpul di bait Allah. Hal-hal penting, poin-poin penting ini menjadi satu hal yang tergambar bahwa kehidupan orang percaya saat itu mereka bertekun. Kehidupan jemaat mula-mula ini digambarkan bahwa ketika seseorang aktif atau seseorang melayani suatu di perusahaan, dia akan melakukan pekerjaan itu secara serius, secara bertanggung jawab, menjaga karakter, kejujuran, maka akibatnya tentunya atasannya akan menyukai, atasannya akan memberikan reward, atasannya akan melihat orang itu. Maka ketekunan penting di dalam kehidupan seseorang. Seperti juga digambarkan oleh orang-orang jemaat pertama saat itu bahwa mereka bertekun. Apa yang bisa dapat kita pelajari dari bagian ini? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketekunan menjadi penting. Bertekun di dalam pengajaran, berdoa, bersekutu, berbagi, memecahkan roti, dan juga berkumpul di bait Allah. Inilah yang menjadi penting dalam kehidupan kita. Bagaimana cara supaya kita dapat disukai? Kita disukai atau tidak ditentukan oleh kehidupan rohani. Kehidupan rohani yang terus-menerus dipraktikkan. Sesuatu ingin bertumbuh dan bertambah dan berbuah, maka ketekunan itu menjadi penting. Tekun di dalam pengajaran itu akan memberikan energi yang positif yang baik dalam kehidupan orang percaya. Bertekun di dalam doa akan menghubungkan hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan. Makan atau memecahkan roti, makan bersama, ini menjadi penting. Dan juga berkumpul di bait Allah, ini menjadi hal yang penting. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cara yang pertama kita sudah pelajari bahwa kita perlunya bertekun di dalam bagian-bagian yang sudah kita melihat. Jemaat pertama mereka bertekun. Cara yang kedua adalah kita melihat bahwa jemaat pertama ini mereka bersatu, unity, kesatuan hati. Ini menjadi sangat penting karena jemaat pertama menyadari bahwa mereka telah pindah dari kehidupan yang lama. Maka di ayat yang 44 di sini dikatakan, saya bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu saudara-saudari, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang 44. Di sini dikatakan bahwa dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Kata bersatu, tetap, artinya ada satu komitmen yang diambil oleh orang-orang percaya ini dan mereka tetap bersatu. Kesatuan hati. Kita disukai atau tidak, penting memiliki kesatuan hati. Ketika kita disukai, maka itu tergambar bahwa orang Kristen sedang bersatu. Kesatuan itu adalah kekuatan. Kesatuan itu adalah energi positif. Maka jemaat pertama ini mereka bersatu. Hari ini kita melihat bahwa jemaat pertama ini mereka tidak memiliki denominasi,
tidak bersatu dalam satu organisasi, tapi mereka ada ikatan sesama orang percaya. Ini sangat penting kita pelajari bahwa mereka bersatu. Apa yang dapat kita pelajari? Kita pelajari bahwa kesatuan hati sangat penting. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada hal lain yang kita perlu belajar dalam kehidupan jemaat pertama, yaitu kehidupan jemaat pertama mereka berbagi. Cara yang pertama tadi kita melihat bahwa mereka bertekun. Cara yang kedua kita melihat bahwa mereka bersatu. Cara yang ketiga adalah mereka berbagi. Apa yang mereka miliki, mereka berbagi. Ayat 44 dan ayat 45. Di sana dikatakan bahwa orang yang telah percaya itu mereka bersatu. Kemudian segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu dari mereka menjual harta miliknya lalu berbagi. Gaya hidup yang dipraktikkan oleh jemaat mula-mula pada yang berikut adalah gaya hidup berbagi. Jemaat pertama, orang percaya pertama ini, mereka menunjukkan satu hal yang penting yang berbeda dengan masyarakat atau orang-orang pada umumnya saat itu, yaitu mereka suka berbagi. Apa yang mereka miliki, mereka membagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Bahkan mereka menjual apa yang mereka miliki dan berbagi kepada orang lain. Hal itu dilakukan dengan tulus hati, sungguh-sungguh. Bahkan ada penekanan di situ dikatakan bahwa dengan gembira. Mereka senang melakukannya. Mereka suka melakukannya. Mereka sungguh-sungguh melakukannya. Bukan supaya dilihat orang, bukan supaya dinilai orang, tetapi mereka lakukan itu karena digerakkan oleh Roh Kudus. Kita kalau melihat kembali bahwa mereka menerima perkataan Petrus saat berkhotbah, sehingga mereka mengerti tentang apa yang dimaksudkan atau dikhotbahkan oleh Petrus, maka mereka memberi diri dengan rela hati, tidak dengan paksaan. Maka di sini perlu kita melihat bahwa mereka berbagi dengan kerelaan hati, sungguh-sungguh mereka melakukannya. Bahkan dikatakan dengan senang hati, bahkan dengan gembira. Ayat yang ke-46 dikatakan di bagian akhir di situ bahwa dengan gembira dan dengan tulus hati. Ada 3 cara yang kita pelajari di sini, yaitu bertekun, bersatu, berbagi. Apabila orang Kristen ingin disukai, maka bertekun, bersatu, dan berbagi. Ini menjadi suatu hal yang penting kita pelajari dari kehidupan jemaat mula-mula. Maka kesimpulannya dari cara hidup yang tadi kita sudah belajar bersama-sama, ayat 40 diceritakan bahwa sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Itulah yang kita pelajari. Dan disukai oleh semua orang. Bukan satu orang, bukan keluarga dekat, bukan teman, tetapi disukai semua orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ayat 47 merupakan menjadi kesimpulan dari cara hidup jemaat mula-mula, bahwa mereka disukai oleh semua orang. Ada satu bagian penting yang perlu kita lihat juga, bahwa mereka memuji Allah, bukan memuji diri sendiri, tetapi pujian, kehormatan, keagungan itu dinaikkan kepada Tuhan. Maka akibatnya adalah mereka disukai semua orang. Bahkan di situ dikatakan bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, gaya hidup berbagi, bersatu, dan juga bertekun tadi yang dipraktikkan oleh jemaat mula-mula ini menjadi satu gaya hidup yang dapat disukai, berdampak bagi banyak orang. Sehingga satu hal yang penting yang kita bisa belajar, bahwa itu juga bisa menjadi sarana untuk penginjilan. Jemaat mula-mula mereka melakukannya, dan dikatakan bahwa
tiap-tiap hari, artinya setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Jumlah yang saat itu adalah 3.000 orang, 3.000 jiwa. Nanti kalau ketika setiap hari ditambahkan, maka ada kelipatan yang terjadi di situ. Berlipat ganda orang Kristen terus bertambah, orang percaya terus bertambah. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kita belajar bersama-sama tentang orang Kristen yang dapat disukai, atau gaya hidup orang Kristen yang dapat disukai. Cara yang pertama kita belajar bahwa kita perlu atau penting bertekun di dalam iman percaya kita. Kita fokus dalam pengajaran, tekun dalam pengajaran, di dalam doa, dan juga bersekutu. Pentingnya persekutuan. Tetapi juga kita belajar tentang bagaimana kita perlu bersatu, kesatuan hati sesama orang percaya, itu penting. Kita juga belajar bersama-sama bahwa kita perlu berbagi. Iman yang kita percaya adalah kita perlu berpraktekkan kepada orang lain, sehingga kasih itu terus menyebar kepada orang lain, baik sesama orang percaya maupun orang yang tidak percaya, sehingga itu juga berdampak menjadi gaya hidup yang memberi dampak yang positif kepada orang lain, dan orang lain juga bisa melihat kehidupan kita dan mereka dapat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, inilah yang bisa kita belajar bersama-sama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa, Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami sudah belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya memberkati hidup kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami dapat menjadi orang Kristen atau orang percaya yang dapat disukai oleh banyak orang. Ada 3 poin yang kita belajar, atau 3 cara yang kita belajar. Yaitu kita perlu bertekun, kita juga perlu bersatu sesama orang percaya, maka kami dapat berdampak kepada orang lain. Dan juga kami belajar bahwa kami perlu berbagi. Terima kasih untuk bagian kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman ini agar dapat kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menjadi orang-orang yang disukai oleh orang lain. Kehidupan kita biarlah menjadi berkat, garam dan terang di sekitar kita, keluarga, dan di mana saja, di tempat kerja, tempat pelayanan, di mana saja, biarlah kita dapat disukai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.